sekali atau sebulan 2 kali pasti melakukan pelayanan di gereja Bethesda di Salemba. Dari situ saya kalau pribadi ya, gue mengagumi. Jadi kronologisnya adalah tanggal 18 Agustus 2020 kemarin gue mendapatkan program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Jadi 18 itu gue bebas dari rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Terus prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya muncul kabar bahagia ini? Seperti apa perjalanannya? Prosesnya adalah saya mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rencanakan, sampai akhirnya dikasih bonus luar biasa, bonus bebas, bonus istri, bonus bisa ketemu keluarga, pokoknya segala bonus, bisa makan yang luar biasa enaknya lagi, luar biasa lagi bisa diliput kayak begini, ya itulah bonusnya. Pertemuannya mungkin seperti apa sampai akhirnya yakin untuk lanjut ke pernikahan? Pertemuannya kayak gimana sih? Oh, jadi beliau ini, cerita sedikit bahwa beliau ini adalah seorang gembala di gereja GBN Sampel Jakarta Timur yang sering melakukan pelayanan di Salemba. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali pasti melakukan pelayanan di gereja Bethesda di Salemba. Dari situ saya kalau pribadi ya, gue mengagumi, kemudian gue menghormati, dan gue juga sangat mengidolakan aja lah seorang wanita yang cantik, luar biasa, kemudian juga yang tahu soal agama, tahu Tuhan, kenal Tuhan, dan dekat sama Tuhan. Dan akhirnya ya yakin bahwa dia bisa jadi topang doa gue, bisa menjadi penolong sebatan buat gue. Makanya itulah akhirnya mengajak menikah. Kalau kamu gimana? Kalau kamu? Hampir sama. Sama ya? Mengidolakan juga, percaya kalau Reza sekarang. Kamu tanda tangan atau? Reza sekarang sudah menjadi Reza yang baru, Reza yang dipulihkan, Reza yang sudah Amin. berubah, bukan seperti Reza yang dulu lagi. Mas Reza selang sebulan langsung menikahi beliau. Apa sih mungkin ada alasan tersendiri? Rasanya apa ya? Kalau kita deket sama Tuhan tuh rasanya tuh sukacitanya luar biasa aja gitu. Jadi hari demi hari kayaknya saya diisi dengan berbagai rasa syukur, berbagai sukacita. Jadi nggak berasa. Sebenarnya kita deketnya hampir 8 bulan ini lah ya. 8 bulan kita akhirnya mulai komunikasinya mulai intens. Kemudian juga kita mulai ngomongin soal kedepannya gimana. 8 bulan ini lah. Sampai akhirnya si ibu juga, namanya juga orang Sumatera Utara ya, pasti yang paling berani duluan. Mau nikahin aku nggak? Oh oke. Iya. Ya makanya. Jadi kita juga kemarin itu sebelum resmi hubungan juga kita kasih menghadapkan kepada Tuhan ya. Ya, kita berdoa dulu. Betul. Kita konfirmasi yang dari Tuhan. Tuhan, kalau ini jodoh saya ke depannya, ini penolong saya sepadannya buat saya, tolong Tuhan kasih tanda buat saya soal saya bebas tahun ini. Bebas ya harus kawin lah, mau ya kan, udah janji sama Tuhan kayak gitu. Berarti pas kejadian kemarin disyukuri Mas Reza ya? Maksudnya perjalanan kemarin yang menyedihkan iya, tapi akhirnya disyukuri karena dari perjalanan itu bisa bertemu. Dan itu dia yang sekarang gue pengen bilang, bahwa gue sama sekali harus memutar balikan pola pikiran orang-orang bahwa penjara itu bukan tempat sampah, penjara itu bukan tempat mengerikan, penjara itu bukan tempat orang-orang yang jijik gitu ya. Jadi penjara itu justru buat sebagian orang besar di dalam. Jadi tempat Salemba itu atau rutan ataupun lapas buat orang yang benar-benar pengen mengubah hidup dia, pengen bertobat, yang pengen memulihkan hidupnya, pengen bangkit. Ya itu dia tempatnya, sekolahnya itu dia di sana, di rutan atau lapas, penjara pokoknya ya. Begitu kita selesai dari penjara, kita ngumpulin ilmu, kita ngumpulin peluru, kita ngumpulin makanan buat kita, begitu bebas, itu dia perjuangan yang dimulai. Sekarang ini udah 1 bulan, ya itu perjuangan saya dimulai di sini.
kayak gitu. Banyak apa sih yang dapat ini seperti yang kemarin tadi pernah pakai narkoba yang Kasus gue narkoba, ya pasti semua kasus lah yang masuk ke penjara tuh sama semuanya pasti, kita semua sedih, kita semua merasa menyesal, kita semua punya rasa apa ya, kalau awal-awal sih pasti dendam, sombong, marah, nggak terima sama Tuhan apalagi. Nah tapi semakin kita diproses, semakin kita dikikis, kalau kata ibu ini dikikis katanya, kita jadi orang satu adalah yang sabar, yang ikhlas, yang bisa pasrah, kemudian yang taat, setia, dan juga ya udah terus bersyukur. Karena tiap hari kita makanan seadanya kita bersyukur, ruang lingkup seadanya kita bersyukur, nonton seadanya kita bersyukur, nggak bisa komunikasi kita bersyukur, kita nggak makan kita bersyukur, kita bersyukur sama Tuhan, dekat sama Tuhan, pasti itu lebih indah. Makanannya makanan rohani lebih keren. Ke depan ada rencana apa mas setelah menikah? Ke depan mungkin ya yang kerja pasti ada rencana apa ke depan ini? Rencana ke depan yang pastinya kalau saya pribadi ya, kalau kamu rencana apa sih? Jadi istri saya harus dong, sudah resmi loh. Jadi kedepannya sebagai tanggung jawab, saya merasa saya utang sama Tuhan. Saya pengen banget, bukan pengen banget, emang kita udah bikin suatu komunitas namanya Temu Jiwa. Jadi kita para jiwa-jiwa ini pengen bertemu, jadi satu komunitas untuk saling menguatkan, untuk bisa pulih, untuk bisa tobat, dan kita bisa bangkit sama-sama. Karena terus terang semua orang, apalagi narkoba ya, semua kejahatan juga gitu ya. Narkoba tuh kalau begitu kita bebas dari penjara, kita bingung. Kita milih komunitasnya bingung, atau kita balik ke komunitas lama, malah lebih parah lagi, jatuh lagi. Nah sekarang kita bikin komunitas yang ayo bareng-bareng yuk, kita bangkit bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng, kita mau sehat bareng-bareng, kita mau hidup bener-bener dan deket sama Tuhan. Itu dia. Ya. Ya. Momongan sendiri untuk momongan ya. Untuk momongan fokusnya sekarang kita udah enggak ya. Karena dari saya udah ada 2, dari Sere ada 1, laki-laki, perempuan udah cukup. Jadi fokus kita sekarang fokusnya pelayanan udah. Gitu. berarti akan aktif di gereja ya Mas Reza? Jadi kalau hidup untuk melayani sekarang ini yang saya jalani adalah melayani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pura ataupun di kelenteng. Melayani itu kalau kita merasakan kebesaran Tuhan tuh nggak milih-milih agama juga untuk ngasih berkatnya. Apapun mereka, siapapun mereka pasti dikasih berkatnya kok. Tergantung kita bagaimana kita mensyukurnya, tergantung kita bagaimana kita melihat ini suatu kebesaran Tuhan yang dikasih sama kita, kesempatan Tuhan, betul, melalui talenta setiap jiwa-jiwa yang ada gitu loh. Jadi bukan hanya di gereja sih, saya maunya semuanya. Tapi intinya adalah saya pengen semua teman-teman yang masih narkoba, stop, kita pulih bareng-bareng yuk, kita sama. Karena orang narkoba itu penyakitnya ya satu, pasti akan jatuh lagi. Karena secara nggak sadar di alam sadarnya udah ada satu ini ya, satu edik atau satu penyakit yang kalau tinggal di giniin balik lagi pasti akan jatuh lagi. Nah, tergantung lingkungannya, tergantung isi rohaninya kayak gimana. Makanya sekarang ini pengen banget ajak semua teman-teman yuk kumpul, kita satu komunitas, kita saling bangun. Apapun agamanya, apapun kastanya, apapun orangnya, pokoknya kita bareng-bareng kita bangkit. Reza,